Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat timnas U23 ya berakhir dengan skor imbang berhadapan dengan Malaysia dan akhirnya melaju ke semifinal Piala AFF 2025. Jadi hari ini tentunya gua akan bahas seputar Barcelona, update terbaru seputar Barcelona, yaitu tentang Barcelona kedatangan Rashford, bagaimana kondisi Marcus Rashford di Barcelona ya, seperti apa skemanya nanti, dan harusnya nih teman-teman ya, harus ada pemain Barcelona yang dijual. Kenapa dijual? Karena biar nggak jebol atau nggak overload tentang financial fair play. Ya, jadi buat apa? Buat registrasi di musim ini nanti ya, itu bisa berjalan dengan mulus. Karena sebenarnya kalau misalkan nggak ada pemain Barcelona nih dari skuad yang ada sekarang, nggak ada yang kejual dua pemain, itu bakal lebih rumit dan bakal menjadi PR yang sangat buat Barcelona jadi kepikiran. Jadi kayak gitu, oke? Siapa aja pemain yang akan dijual? Gue juga meminta pendapat lu, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, absen dulu teman-teman. Ya, Karbol Mania dimanapun kalian berada, dari seluruh Indonesia, dari luar Indonesia juga kalau ada, ya semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar, sama temannya yang belum mendapatkan jodoh semoga diberikan jodoh, dan buat yang masih sekolah dan kuliah diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke? Let's go. Kita bahas Marcus Rashford ke Barcelona. Jadi dia ini salah satu pemain di Barcelona dengan gaji tertinggi juga. Walaupun Rashford sudah memangkas gaji 10-15%, ternyata Rashford ini masih masuk kategori gaji yang besar untuk Barcelona. Jadi dia masih menerima sekitar 16 jutaan ya, yang fixnya itu, validnya itu belum diketahui, tapi range-nya itu sekitar dari 14 juta euro sampai 17 juta. Jadi bisa aja di 17 juta euro ya per musim. Jadi di Barcelona paling tinggi itu masih ada Robert Lewandowski, itu sekitar 20-an juta, dan ada Frenkie de Jong, setelah itu Lamine Yamal walaupun gajinya mungkin gak sebesar Lewandowski, tapi kayak banyak klausul bonus-bonus yang diterima, mungkin secara kotor itu bisa lebih dari 20 juta euro. Dan pemain yang paling banyak mendapatkan uang dari Barcelona yaitu Lamine Yamal. Nah, kondisinya gimana? Sekarang kalau kalian perhatikan, pemain-pemain yang di loan dari Barcelona itu sebenarnya datang lagi. Walaupun kayak Clement Lenglet udah dibeli, walaupun Pablo Torre udah kejual, Ansu Fati loan ke Monaco dengan opsi pembelian, tapi masih ada si Oriol Romeu. Ya, jadi kalau kalian ngecek transfer market itu masih ada Oriol Romeu. Ya. Jadi skuadnya sebenarnya masih gemuk dan masih belum ideal untuk diregis. Takutnya agak ada kesulitan nanti ya, kayak Dani Olmo dan Pau Victor gitu. Jadi Rashford dulu. Rashford ini sekarang memang udah di Barcelona, tapi dia belum menjalankan latihan perdana bareng Barcelona. Kabarnya seperti itu. Dan Barcelona masih Rashford ini masih menjaga kebugaran di Barcelona ya, lewat gym pribadi dan menjaga fisiknya dulu. Rashford ini harus yang pertama yang gue katakan mengoptimalkan fisiknya. Kalau bisa balik 100% oke. Ya kalau enggak ya harus dilatih lagi, karena mengingat Rashford juga pernah cedera. Ya, dia pernah cedera dan pernah absen lama, yaitu yang dihilangkan dulu. Jadi Rashford belum latihan bareng Barcelona, tapi dia udah ketemu pemain, udah ngobrol sama pelatih, dan udah latihan pribadi ya, lebih ke drilling, lebih ke fisik lah ya, pemahaman taktik mah nanti lah. Dan dikabarkan Rashford ini akan ikut juga tur pramusim ke Asia ya, salah satunya juga ke Jepang tuh. Banyak tuh tim-tim yang di Jepang yang lawan Barcelona nanti. Itu yang ada di Marcus Rashford. Nah, pertanyaannya, ini yang gue butuh pendapat kalian sebagai Karbol Mania. Kita suka sepak bola, kita suka Barcelona. Siapa pemain yang harusnya dijual oleh Barcelona? Oke, Barcelona belum di rule
format 1:1. Dia belum bisa bebas membeli pemain yang banyak. Masih banyak PR untuk meluruskan biar mendapatkan rule 1:1. Karena sejauh ini Barcelona masih 1:4. Jadi pemasukannya Barcelona misalkan kayak sekitar 100 juta, 400 juta ya yang dipakai, ya 100 juta boleh dipakai buat belanja seperti itu. Walaupun sekarang kabarnya jersey Lamine Yamal yang nomor 10 itu laris ya, apalagi yang ukuran kids. Ternyata memang banyak fans Lamine Yamal yang masih kecil juga, masih kecil udah jadi tahu bola gara-gara Lamine Yamal, jadi hobi bola gara-gara pergerakan Lamine Yamal, dan itu juga bagus untuk finansial dan pemasukan Barcelona melalui merchandise terutama, itu dia. Dan untuk pramusim gue belum ngitung berapa pendapatan Barcelona nanti. Nah, siapa yang harus dijual? Oke. Tadi kalau gue lihat-lihat ya transfer market ada beberapa nama sih sebenarnya. Ada nama yang kayaknya kalau dijual nggak dapat untung, dan itu nggak apa-apa. Dijual nggak dapat untung, minimal kalau bisa di loan bagus, dijual nggak dapat untung. Tapi kalau ada, dia bakal menjadi beban. Dia bakal menjadi hambatan Barcelona untuk regis, ya kalau dia masih ada di situ. Yaitu Oriol Romeu. Ya, karena gue ngerasa Oriol Romeu, gue nggak tahu juga prime-nya dia, peak-nya dia kapan, tapi pas di Hansi Flick kan dia nggak kena sama Hansi Flick. Pas di Xavi juga jarang diberikan kesempatan, menit bermainnya juga jarang. Tapi sekarang usianya udah 30 di atas. Nah, kalau lu nonton, kalau lu lihat baca Barcelona range usianya itu sekarang rata-rata usia range pemain Barca tuh sekitar kayak 22 ke 27 gitu, 22 ke 27. Banyak, Paku Barsi masih 18, Casado masih 18, terus juga Casado lebih tua lagi, Lamine Yamal baru 18 gitu. Masih banyak pemain Barcelona yang muda-muda, Gavi pun baru 19 gitu. Bahkan Pedri masih 22, Fermin masih 21, 22. Dia jadi masih banyak pemain Barcelona yang muda yang siap untuk bukan cuma pemain yang prospek, tapi yang udah La Liga dan Champions League ready. Karena menurut gua Oriol Romeu itu memang harus keluar, baik di loan, baik dijual, putus kontrak. Gua nggak tahu, kalau dapat penalti ya nggak usah, mending ke loan aja lah, nggak apa-apa, kali ya bisa dapat duit tipis-tipis gitu. Jadi Oriol Romeu usia udah 30-an lebih, dan di sistem Hansi Flick gua ngerasa nggak ada kecocokan yang klop antara Oriol Romeu dan Barcelona Hansi Flick. Jadi Oriol Romeu satu pemain yang harus keluar. Berikutnya, kenapa ya kita tuh jarang mendapatkan berita kalau ada pemain Barcelona yang diminati gitu. Gue terakhir ngelihat pemain Barcelona yang diminati segitu gencarnya ya Neymar. Ya, Neymar, Dembele. Udah Dembele itu terakhir. Sejauh ini Barcelona tuh masih dalam tahap kayak mengorbitkan pemain, ya, bikin pemain-pemain yang underrated atau pemain-pemain yang nggak ada diperbincangkan oleh dunia sepak bola, akhirnya jadi ke up. Ya, siapa dulu yang tahu Casado, siapa dulu yang tahu Pedri lah dari Las Palmas, siapa yang tahu Fermin yang langsung jago, main di Olimpiade jago, sekarang lagi bagus, siapa yang tahu Gavi gitu. Tapi baru di tahap itu, belum sampai ditaksir sama klub lain. Setuju sejauh ini? Nggak setuju juga nggak apa-apa, tapi menurut gue itu ya masih baru kayak memunculkan pemain-pemain menjadi pemain besar, tapi belum ada tim yang nafsu banget gitu buat mendatangkan pemain tersebut. Nggak ada. Ya katanya Casado diincar Chelsea, Casado diincar Liga Inggris. Nah, sekarang setelah Oriol Romeu, siapa kalau yang mau dijual? Lagi dan lagi, ya gue baca transfer market, value dari pemain tersebut ini 60 juta value-nya. Kalau gue perhatikan, di posisi pemain tersebut yang bakal gue sebut nanti, itu udah banyak berkarakter dan variatif. Banyak berkarakter, variatif, visinya juga jelas. Nah, pemain yang akan gue sebutkan, mungkin dari lu pasti ada yang setuju, ada yang enggak juga. Dia transfer market 60 juta, tapi tim belum banyak yang minat, belum ada bahkan yang minat.
Dan gue ngerasa ini orang kayak nggak La Masia gitu. Ini orang kayak nggak La Masia, ya. Dan yang lebih gue pengen kenapa dia harus keluar, posisi yang dimiliki oleh pemain ini itu banyak bagus-bagus, elegan, berkelas semua. Ya, gue harus sebut, sorry, menurut gue Gavi harus keluar. Langsung, oh kok Gavi bang? Oh gila, nggak bisa, Gavi fans banyak. Jujur, ketika gue ke Barcelona, Gavi fansnya banyak banget. Tapi anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Mungkin gini, kenapa kita suka Gavi? Karena seru. Karena gini, lu pengen lah satu tim tuh ada orang bandelnya. Lu pengen lah satu tim tuh ada premannya. Gavi ini preman, cuma kadang kita nggak butuh preman kalau ada pemain bagus gitu. Ya Dani Alves tengil, preman, tapi bagus gitu. Cuma ya Gavi baru, ya belum se-Asensio sih ya, kena songongnya doang. Tapi gue ngerasa Gavi ini untuk mendapatkan tempat, ini pilihan gue pribadi ya, lu mau nggak setuju atau bahkan menghujat nggak apa-apa. Nggak, lu mau ganti siapa? Lu mau ganti Pedri? Mati bro, Barca dicabut Pedri mati. Lu mau ganti Olmo? Olmo main 60 menit, main 30 menit, impactful dia. Selalu memberikan perubahan. Ya. Ketika Olmo masuk, lu mau ganti Fermin? Fermin gak ada pembuktiannya. Dia di Olimpiade bagus banget mainnya. Ya. Lalu juga ketika diberikan kesempatan, Fermin dulu pas era Xavi sering golin bola atas, sundulan. Fermin sering spekulasi. Fermin bisa ditaruh di flank kiri, di wide. Lewatin 1, 2, 3 pemain bisa. Fermin punya kecepatan, dia bisa passing. Mau benturan, kurang bentur apa giginya sampai patah. Jadi nggak bisa di situ. Lu mau ganti Frenkie de Jong? Ya gue sih nggak apa-apa kalau lu ganti Frenkie de Jong dan Frenkie de Jong keluar juga ya. Tapi lagi oke nih. Terakhir-terakhir kan Frenkie lagi mode nggak mau dijual. Frenkie lagi bagus. Ya jadi ya seperti gue katakan, double pivot Barcelona itu diisi Pedri wajib, kalau nggak Frenkie, Bernal. Bahkan gue milih Pedri, Bernal, Frenkie. Gitu. Jadi sorry to say, Gavi menurut gue lagi nggak dapat tempat buat di Barcelona. Gue nggak ngefeel, ayo dong mainin Gavi. Oh nggak bro, kita butuh pemain anti pressing, elegan, flamboyan, ngotot. Udah pasti Gavi masuk ngotot, memang visinya kelihatan. Dia tahu sebelum pegang bola dia harus ngapain, setelah pegang bola dia harus ngapain. Itu Gavi. Oke. Selanjutnya, ini pemain sebenarnya bisa kejual 70 juta dulu. Tapi sekarang di transfer market nih sekitar 50 jutaan. Ya, itu ada Ronald Araujo. Sebenarnya gue, kalau Barcelona datengin back lagi, antara, ini ada 3 sih di 3 dan salah satu harus keluar menurut gue di lini belakang. Inigo Martinez, Christensen, Ronald Araujo. Kita bedah. Inigo Martinez usianya 35. Lari udah gak kuat, tapi interceptnya bagus. Walaupun badannya gak terlalu tinggi untuk seorang back, jamnya tinggi banget. Kalau udah loncat tinggi, bola atas bagus, duel-duel bagus, timingnya bagus. Mau bermain smart dia bisa. Offside trap dia bisa. Ini orangnya. Leader di lini belakang. Ya, karena treble Barcelona kemarin ya salah satunya karena kokohnya Inigo Martinez. Christensen. Ya. Oke, dia cedera hampir semusim. Nggak main tuh. Tapi terakhir ya lawan Madrid, dia bisa sprint ternyata. Dia nutup-nutupnya bagus. Dan dia salah satu orang yang udah pernah menang Liga Champions. Ya waktu bareng Chelsea dia udah menang Liga Champions. Jadi mental big game-nya ada di situ. Berjibakunya ada, bola atas bagus, timingnya bagus. Jujur gue masih mau ngelihat si Christensen. Dia bermain smart. Seumpama Barcelona lagi menggunakan plan atau opsi high defensive line offside trap, gue aman sih masih ada Christensen. Araujo. Christensen sekarang
Kemarin latihan pagi dia udah datang 1 jam apa ya sebelum jam latihan udah datang. Dia jadi orang paling rajin. Dia sekarang lagi rajin juga posting gym. Kayak mau nunjukin gue masih bisa. Gue stay di Barcelona. Gue pemain top. Gue pernah Liga Champions. Denmark gue pernah bawa semifinal. Ya gue Christensen masih bisa di Barcelona. Araujo nih. Seperti yang gue katakan. Dulu Barcelona tuh punya formasi khusus untuk El Clasico. Ketika Araujo bermain di sayap kanan, ketemu Vini, tapi udah mulai kebaca lagi, hilang lagi. Dan ketika dia main central back, kesalahan Araujo, sekali dia melakukan kesalahan, keinget banget. Lawan Paris Saint-Germain sampai kartu merah gara-gara menyentuh Barcola. Lalu juga lawan Inter kita lihat dia nggak pressing Acerbi lepas gitu aja, dia nggak pressing Marcus Thuram, dia nggak ganggu Marcus Thuram. Jadi sebenarnya banyak juga hal-hal yang bikin match gitu, yang bikin Araujo back bagus. Tapi banyak juga hal-hal yang bikin kayaknya Araujo harus dijual deh, nggak cocok mainnya high defensive line tuh. Dia ketinggalan, dia nggak bisa narik, dia nggak bisa naik. Araujo duel bola bagus, ya atributnya nih. Duel bola bagus, bola atas bagus, bola darat bagus, tackle-nya juga bagus. Tapi kalau bermain lagi Barcelona mode smart, dia nggak bisa ngikutin kayaknya. Dia kalau jadi orang terakhir gagal, jadi libero nggak bisa, passing nggak terlalu bagus. Kadang awareness defense atau awareness markingnya tuh dia nggak ada. Dah. Jadi kalau disuruh pilih 3, ya, gue lebih rela Araujo keluar. Ingat, Araujo bukan La Masia loh. Dia dibeli kayak si Ronny Baggi itu. Ya, dibeli dari muda dari Uruguay masuk Barcelona B. Jadi dia bukan La Masia. Araujo keluar. Kalau Araujo nggak bisa, Christensen keluar. Ini gue nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kalau disuruh pilih 1, Araujo. Udah. Itu dari gue. Satu lagi, Ter Stegen. Ya, Astra Laha masih ada, Inaki Peña masih ada, Johan Garcia masih ada. Ter Stegen gini, gue keluar bukan karena Ter Stegen kiper jelek, tapi karena apalagi yang dicari gitu. Lu tahu gak kayak band bubar atau ada satu band gede yang vokalisnya keluar karena ngerasa petualangan bersama band tersebut tuh udah cukup gitu. Nah, harusnya nih Ter Stegen udah gitu. Lu udah ngalamin era Messi, lu udah ngalamin Messi lagi peak juga, lu ngalamin Xavi, Rakitic, Iniesta, Rakitic, lu ngalamin Samidu, back lu, Serginho Dest, lu udah ngalamin itu, gitu. Lu udah treble winner, lu ikut. Jadi gue ngerasa petualangan Ter Stegen, masanya Ter Stegen di Barcelona udah cukup. Ya, jadi keluar bukan karena jelek, lu kiper bagus, cuma udahlah, ada waktunya lah orang, itu menurut gue, oke? Dan yang terakhir, gue persilakan kepada kalian siapa yang harus dijual ya. Kalau gue udah ada nama tadi, ada Oriol Romeu, Gavi, lalu juga ada Araujo, Christensen, dan Ter Stegen. Itu dia. Nah, gue tadi sebenarnya mau bahas dikit seputar timnas. Cuma kalau gue bahas timnas, kayak di blog ya sama algoritma YouTube ya. Kayak kalau Afif Safi bahas timnas, matiin aja, nggak usah dikasih notifikasi ke orang-orang. Aduh, gila. Gue kalau bahas timnas di YouTube lain aja lah. Gue bahas timnas lah di Dance TV, di Super Soccer. Karena gue ngerasa ini bahaya buat timnas. Sebagai fans timnas, gue seneng lolos karena clean sheet. Walaupun kita belum menang lawan Malaysia, tapi gue seneng lolos sebagai fans timnas. Tapi sebagai pecinta sepak bola, gue agak khawatir dengan permainan timnas Indonesia. Lawan Brunei 8-0 itu bukan hitungan lah. Itu oke lah hadiah, tapi bukan cobaan, ujian yang berarti. Lawan Filipina udah mulai loh. Yang golin kan bukan pemain Indonesia, walaupun dari lemparan Robby Darwish kan. Tapi Filipina akhirnya own goal di situ. Tapi ketika lawan Malaysia, dua-duanya kayak nggak ada motivasi. Malaysia yang udah jelas-jelas harus menang biar lolos, dia kayak nggak mau golin. What happened? Ya gue nggak tahu apa tuh reason dari Malaysia gitu. Tapi Indonesianya sendiri pun kayak ya udahlah, imbang nggak apa-apa. Ya bener, imbang nggak apa-apa. Cuma nanti lu gimana nih ketemu Thailand atau Vietnam? Karena kalau lawan Malaysia kemarin ujian lu adalah menggempur, nanti lawan Vietnam, Thailand ujian lu adalah menggempur dan digempur. Itu menurut gue. Jadi mudah-mudahan dia struggle kayak Argentina juara World Cup, Spanyol juara Piala Dunia gitu. Jadi agak susah, ribet di awal, tapi
bagus gitu daripada menang gede, hilang di knock out. Udah gitu aja. Sekali lagi selamat buat timnas muda dan buat fans-fans atau penggiat sepak bola yang menghujat pemain-pemain timnas U23, tolonglah bro, bedain kritik sama menghujat. Kalau kritik permainannya, argumentasi sepak bola, permainannya, ya, yang lu bahas permainannya gitu, bukan lu nyerang personal, lu nyerang fisik, lu nyerang keluarga. Udah nggak di situ sepak bola Indonesia, udah nggak di situ cara berpikir Indonesia. Menurut gua, kalau kita mau jadi negara maju, kalau kita mau jadi negara yang sepak bolanya juga maju, semua harus benar-benar berubah, berkembang menjadi lebih baik. Pemain, federasi, infrastruktur, supporter, semua harus bagus berkembangnya, berubahnya harus bagus. Oke, gitu aja Afif Safi. Ya kalau lu tertarik dengan kalau gue bahas timnas, boleh silakan komen selain Barcelona. Dan sampai ketemu lagi, jangan lupa nonton Dance TV setiap Senin. Ada gue sebagai host dan bintang tamu yang kredibel. Ada juga My Super Soccer live reaction. Nanti kita live lagi tanggal 25 Indonesia berhadapan dengan siapa nanti di semifinal. Dan nonton film nanti tiba-tiba setan, sumur jiwa, dan banyak anak banyak rezeki. Oke, sehat-sehat selalu, Famos.